Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwati Hadiat dengan NIM 333723050, Informatika Angkatan 2023 kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, yang pertama, saya mengimpor dan mengunduh dataset. Karena dataset diambil dari Kaggle, kita perlu menginstal pustaka Kaggle, mengatur kredensial Kaggle, mengunduh dataset. Nah, dataset yang saya pakai di sini, saya memakai dataset Hands-Eigen Image. Saya mengambil dari sini, dari Kaggle Hands-Eigen Image. Nah, ini itu untuk mengunduh dataset bahasa isyarat yang berisi gambar tangan, bahasa isyarat yang berisi gambar tangan dari huruf A sampai Z kecuali J dan Z. Nah, yang kedua kita mengekstrak file. Nah, sebelum itu ini adalah library yang dibutuhkan pada program kali ini. Lanjut, kita mengekstrak file. Setelah dataset diunduh, kita perlu mengekstrak file agar bisa digunakan. Nah, di sini mengekstrak datasetnya ke dalam folder yaitu content Hands-Eigen Image. Nah, lanjut kita menyiapkan data, yaitu data augmentation dan processing. Nah, di sini kita menormalisasikan gambar dengan merescale-nya, yaitu mengubah nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Augmentasi memvariasikan gambar agar model lebih kuat, dan juga split data. Nah, split data ini kita memisahkan data menjadi data training dan data testing. Di sini saya menggunakan training 80% dan testing 20%. Juga saya memakai flow from directory dan juga ini color mode grayscale, yaitu gambar yang saya gunakan gambar hitam putih. Nah, lanjut ke model CNN. Nah, di model CNN ini kita gunanya untuk mengenali pola pada gambar, ya. Mengenali pola pada gambar. Nah, dengan layer conv di ini gunanya itu menggunakan lapisan yang mendeteksi fitur dalam gambar. Ada juga layer max pooling, mengurangi ukuran gambar tanpa kehilangan informasi, flatten, mengunduh gambar menjadi vektor, dan juga dense, lapisan yang menentukan huruf berdasarkan pola yang terdeteksi. Nah, model ini akan mengenai huruf berdasarkan gambar tangan menggunakan CNN. Nah, lanjut ke training model. Nah, di sini saya menggunakan melatih modelnya menggunakan Adam Optimizer. Nah, di sini itu untuk mempercepat pembelajaran. Ya, pembelajarannya yaitu saya menggunakan juga ini sparse category cross entropy. Ini digunakan buat mengklasifikasi multi-class. Nah, di sini saya menggunakan EPOD 10. Nah, EPOD 10 ini apa? Nah, EPOD 10 ini model belajar selama 10 putaran. Jadi dia akan program ini akan belajar terus-menerus selama 10 putaran. Nah, model ini dilatih dengan data training dan divalidasi dengan data testing. Nah, lanjut kita mengevaluasi model. Kita menguji model dengan data baru untuk mengetahui seberapa akuratnya. Nah, mengukur akurasi model dalam mengetahui bahasa isyarat. Seberapa akuratnya model ini mengenali
mengetahui atau mengenali bahasa isyarat yang kita akan berikan. Nah, di sini akurasi dataset yang saya pakai atau program yang saya pakai yaitu 90,53%. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada ini memprediksi huruf atau memprediksi gambar, memprediksi huruf pada gambar yang kita akan berikan. Nah, pertama kita di sini ini ada beberapa gambar Handseigen yang saya download. Nah, di sini ada A, B, K, N sama S. Nah, kita coba dulu pertama K, kita coba K. Nah, program di sini nanti akan mempredik class-nya yaitu K. Ini diambil dari dataset yang kita gunakan. Maka program dengan cara ini bisa memprediksi gambar huruf apa yang ada pada gambar yang kita beri. Kita coba gambar lain, misalkan kita yang ini. Nah, maka ini akan muncul predict class-nya adalah A. Coba kita yang lain, yang ini satu lagi. Nah, sorry, saya tadi salah menamai gambarnya. Harusnya ini nama foldernya itu Handseigen C, ini salah, ini bukan B. Lanjut S. Nah, di sini akan muncul S. Mungkin cukup segitu saja yang dapat saya berikan atau dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita lanjut ke program kedua, yaitu LSTM atau Long Short Term Memory. Nah, dataset yang saya pakai ini, saya menggunakan dataset yang berisi review film IMDb beserta label sentimen, jika 0 negatif, jika 1 positif. Nah, yang pertama kita mengeload datasetnya, yaitu membaca dataset IMDb dari file CSV. Nah, file CSV yang saya pakai yaitu ini, IMDb_sub atau CSV. Nah, selanjutnya kita memprosesing data yaitu dengan cara tokenisasi dan padding. Nah, agar teks bisa dipahami oleh model, kita memerlukan yaitu yang namanya tokenisasi dan padding. Nah, tokenisasi ini mengubah teks menjadi angka, kalau padding ini membuat panjang teks seragam. Nah, selanjutnya kita membagi data menjadi data training dan data testing. Nah, untuk data trainingnya itu kita menggunakan 80% data, dan untuk testing menggunakan 20% data. Nah, fungsi dari membagi data ini yaitu untuk melatih dan menguji model. Selanjutnya kita membangun model LSTM. Nah, LSTM adalah ada tipe jaringan saraf yang bagus untuk memahami urutan kata dalam teks. Nah, di sini jadi ada layer embedding layer. Nah, di sini ini untuk mengubah kata menjadi vektor angka. Nah, lalu ada LSTM layer untuk mengingat urutan kata dalam teks, dan ada dense sigmoid yaitu untuk memastikan output antara 0 negatif dan 1 positif. Nah, setelah kita membangun model, kita lanjut ke training model. Sama seperti yang sebelumnya, di sini saya menggunakan optimizer Adam, loss binary consentropy, dan saya di sini menggunakan epoch 5.
yaitu model akan belajar berulang kali selama 5 kali. Nah, selanjutnya evaluasi model. Setelah model kita dilatih, kita perlu menguji akurasinya. Nah, di sini akurasi model sentimen saya adalah yang saya pakai adalah 85,27% akurasi. Setelah kita menguji akurasinya, lanjut kita dengan untuk mengujinya. Nah, dengan cara kita membuat input text box. Nah, di sini kita masukkan review dari orang. Kita ambil dari dataset yang kita pakai di MD Besuk. Nah, misalkan saya mengambil dari sini nomor 6. Nah, maka jika kita periksa sentimen, hasilnya bakalan positif. Karena ya ini ulasan review atau ulasan positif. Karena sentimennya 1 di sini. Nah, selanjutnya kita coba misalkan yang lainnya mana? Coba kita coba yang ini. Nah, positif juga. Karena sentimennya 1 atau review positif namanya. Coba kita cari yang negatif. Bentar. Contohnya, oh ini ada nih. Ini kita coba yang menggunakan sentimen 0 atau negatif. Nah, maka di sini akan muncul negatif. Sekian dari saya, mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.